Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdian Rizky Zaki Arisandi dengan NIM 2301010074. Perkenalkan, nama saya Gilang Repliano dengan NIM 2301110045. Nah, di sini kami berdua akan menjelaskan atau mensimulasikan RF energi harvesting dengan menggunakan rectifier dan superkapasitor. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, perkembangan teknologi IoT atau Internet of Things itu dan perangkat elektronik itu udah berkembang pesat ya, yang mana ini menuntut solusi sumber daya yang mandiri dan berkelanjutan. Nah, lalu untuk tujuan proyek ini sendiri, di sini kami mempelajari konsep RF energy harvesting, lalu menganalisis potensi energi dari metal detektor, yang mana kami di sini sendiri menggunakan metal detektor sebagai radio frekuensinya. Lalu kemudian kami mensimulasikan sistem penyiaran dan penyimpangan energi menggunakan Proteus. Baik, oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan dulu tentang RF Energy Harvesting itu apa sih. Jadi penjelasan tentang RF Energy Harvesting itu merupakan radio frekuensi energi harvesting atau RFEH adalah sebuah teknologi yang memanfaatkan energi gelombang radio yang tersebar di lingkungan seperti sinyal dari pemancar radio, televisi, WiFi, dan BTS. Kemudian mengubahnya menjadi energi listrik yang dapat digunakan untuk menyalakan perangkat berdaya rendah. Nah, berikut adalah diagram blok sistemnya. Yang mana pada diagram blok sistem ini diawali dengan sumber sinyal RF, phase ini sebagai pengganti antena. Untuk pada isi sumber sinyal RF phase ininya sendiri ada di DC offsetnya 0, kemudian amplitudenya ada di 200 mV dan untuk frekuensinya ada di 40.000 Hz. Kemudian dari sumber sinyal RF atau phase ini dilanjutkan ke matching circuit, yaitu kapasitor dan induktor yang mana ditandai dengan C1 dan L1. Lalu dilanjutkan ke rectifier sesuai dengan yang diminta pada projectnya sendiri, yaitu menggunakan rectifier. Di sini kami menambahkan kapasitor 2, lalu dioda 1 dan dioda 2. Untuk dioda yang kami gunakan sendiri yaitu dioda berkode BAT54 dari Schottky yang mana dioda ini memiliki tegangan yang lebih rendah yaitu pada 0,2 dan 0 sampai 0,4 volt. Lalu untuk penyimpanannya sendiri kami menggunakan kapasitor 3 C3. Lalu dari penyimpanan kami masuk ke beban, di mana kami menggunakan resistor load sebesar 10.000 ohm. Lalu dilanjutkan ke super kapasitor dengan kapasitasnya sebesar 1 milifarad. Nah, berikut adalah rangkaian simulasinya pada Proteus. Ini merupakan gambar rangkaian energi harvesting plus penyimpanan energi pada super kapasitor. Nah, ini berikut gambar tampilannya yang lebih nyata ya. Bisa Anda lihat ini. Nah, ini di awalnya phase ini, kemudian dilanjutkan ke R1 resistor 1 dengan hambatan sebesar 50 ohm. Nah, kemudian dilanjutkan ke matching circuit sesuai yang Ibu minta, yaitu di kapasitor 1 dan L1 sesuai pada diagram blok sistemnya. Lalu dilanjutkan ke rectifier atau diodanya yang mana disambungkan setelah matching circuit. Dia masuk ke kapasitor 2, lalu disambungkan ke dioda 1 dan dioda 2 dengan kode BAT54. Lalu setelah itu masuk ke penyimpanan atau storage-nya dengan menggunakan kapasitor 3. Lalu disambungkan ke resistor load atau bebannya, kemudian ke super kapasitor. Nah, rangkaian ini sudah dijalankan selama 1 menit dan di sini tegangannya terus bertambah. Dari untuk outputnya sendiri ada di angka 1,61 volt dan inputnya sendiri berada di angkanya acak ya, sesuai berubah-ubah sesuai dengan prinsipnya itu sendiri. Nah, selanjutnya masuk ke ini sesuai yang sudah saya bilang tadi. Ini nih adalah matching circuit nih, kapasitor 1 dan induktor atau L1 nih. Lalu di sebelah kanannya ada rectifier nih, kapasitor 2, dioda 1 dan dioda 2. Kemudian ada beban dan super kapasitor itu sendiri. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan di mana sih kita mendapatkan nilai tersebut lalu kita simulasikan. Jadi di sini tuh ada perhitungan manualnya terlebih dahulu sebelum kita menentukan nilai-nilai yang ada pada rangkaian Proteus itu.
Jadi di sini untuk pertama itu ada sumber AC yang dimana di sini frekuensi sumbernya itu 50 Hz, tegangan RMS PRMS itu berada di 5 volt. Lalu di sini saya akan menjelaskan untuk induktor L1 dan kapasitor C1-nya dulu. Jadi itu tuh nilainya itu kami dapat dari frekuensi resonansi rangkaian LC yang ditentuin oleh rumus F sama dengan 1/2V akar LC. Jadi kita menentukan nilai L dan C agar rangkaian beresonansi di frekuensi yang diinginkan. Terus kita pilih L-nya itu 1 mH, lalu kita cari C yang sesuai. C-nya itu sama dengan 1 per buka kurung 2V F tutup kurung akar 2 kali L. Jadi kami masukkan F-nya itu 40.000 Hz sesuai frekuensi yang dipakai pada sumber AC, dan L-nya itu kami menentukan 0,001 H, maka yang didapatkan itu C sama dengan 15 nanofarad seperti yang udah ditunjukin. Lalu lanjut untuk kapasitor koplingnya C2. Jadi itu nilainya kami dapat dari sebelum mencari nilai, saya menjelaskan terlebih dahulu apa sih fungsi kapasitor kopling itu pada C2 itu. Jadi kapasitor kopling itu berfungsi mengirim sinyal AC ke rectifier tanpa hambatan DC. Kita itu reaktansi kapasitifnya dengan rumus XC sama dengan 1/2V FC. Jadi supaya tidak menghambat sinyal, XC harus jauh lebih kecil dari impedansi beban. Kita ambil target XC sama dengan 20 ohm pada 40 kHz. Maka C sama dengan 1/2V FXC. Masukkan F-nya itu 40.000 Hz dan XC-nya itu 20 ohm. Maka diperoleh C sama dengan 200 nanofarad. Kita bulatkan ke nilai standar jadi 220 nanofarad. Lalu untuk diodanya itu saya akan menjelaskan dulu. Untuk rangkaian rectifier itu sendiri kami memakai dioda Schottky dan fungsinya itu sebagai penyearah dan jadi tegangan majunya kecil sekitar 0,25V. Jadi ini penting karena tegangan sinyal kita kecil. Dioda biasa atau silikon punya PF 0,7 volt. Lalu untuk filter RC-nya C3 dan R1. Nah, kapasitor C3 itu berfungsi meratakan tegangan output. Konstanta waktu filter dihitung dengan T sama dengan R kali C. Dengan C 100 mikrofarad dan R 10 kilo ohm diperoleh T sama dengan 1 detik. Ini jauh lebih besar daripada periode sinyal 25 mikrofarad sehingga ripple tegangan menjadi sangat kecil. Lalu untuk superkapasitornya kami menetapkan 1 mikrofarad dan beban. Superkapasitor itu, jadi saya akan menjelaskan dulu untuk fungsi superkapasitor itu sendiri. Jadi superkapasitor itu perannya itu menyimpan energi. Jadi waktu pengisiannya itu bisa diestimasi dengan rumus RC juga. Jadi untuk rumus superkapasitor itu sendiri nilainya kami dapat dari rumus T sama dengan R kali C diperoleh 10.000 kali 0,01. Jadi hasilnya itu 10 detik. Artinya butuh sekitar 10 detik untuk mengisi sampai 63% dari tegangan maksimum. Beban 10 kilo ohm dipilih agar ringan, sehingga tegangan bisa terbangun dulu di superkapasitor sebelum digunakan. Jadi kenapa sih, saya akan menjelaskan dulu kenapa sih L dan C itu penting. Jadi karena resonansi meningkatkan tegangan di antena coil dengan LC yang tepat pada frekuensi sumber, kita dapat transfer energi yang maksimal. Seperti itu. Berikutnya pada penjelasan tentang gelombang pada osiloskop sendiri di channel A ini kiri atas kita bisa lihat sinyal input dari antena coil. Gelombang ini adalah sinusoidal murni sebesar 40.000 Hz dengan amplitudenya 200 mV.
Sinyal ini kecil karena berasal dari induksi elektromagnetik lingkungan. Pada frekuensi ini, kita sengaja memilih nilai L dan C yang sesuai untuk mencapai resonansi agar tegangan yang diterima bisa maksimal. Nah, baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.